Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina khususan murabbi ruhina Ki Haji Umar Faruk bin Imam As-Sarani wa khususan murabbi ruhina Ki Haji Maimun Zubair bin Dahlan As-Sarani wa khususan suhibi hadzal kitabi Asy-Syaikh Hamami zadahu rahmahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang memiliki kitab tafsir Yasin, ini adalah halaman 2, halaman 2, baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 baris ke 14 dari atas. Kemarin kita telah mengetahui sebab nuzulnya atau turunnya surah Yasin, karena ada beberapa komunitas orang kafir yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul atau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa tidak percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena mereka pikir ma dhahaba idal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallimi. Dan Nabi Muhammad itu, kata mereka, tidak pernah pergi ke perpustakaan untuk baca buku, sehingga mereka berpikir bahwa Nabi Muhammad ya tidak punya wawasan akademik, tidak punya wawasan literasi. Kemudian wa ma ta'allama al-ilma bimuallimin. Dan Nabi Muhammad itu katanya adalah orang yang tidak pernah terlihat belajar kepada siapapun. Gak pernah belajar baca atau belajar ngaji atau belajar kehidupan. Gak pernah nanya-nanya kepada satu orang pun sebagai gurunya. Makanya gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril kan. Nah, orang kafir itu menyaksikan hal tersebut karena Nabi Muhammad itu bukan muncul dari kaum yang terpelajar. Sehingga mereka meragukan kualitas kenabian yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang malam hari ini kita lanjut ketika surah Yasin dibaca oleh orang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa in qara'a dan jika membaca kepada surah Yasin siapa al-faqiru orang fakir. Wa in qara'a dan seandainya membaca kepada surat Yasin siapa al-faqiru orang fakir, khallaso maka terbebaslah ia
min dainihi, dari hutangnya. Ketika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang fakir. Orang fakir itu la mala wala kasba, tidak punya harta simpanan dan pula tidak punya pekerjaan tetap yang layak, tidak punya pekerjaan tetap yang memadai. Itu namanya fakir. Maka ketika seorang fakir ini membaca surat Yasin, maka Allah akan bebaskan dia dari hutang. Fakir tapi bebas dari hutang. Banyak kan di zaman sekarang orang kelihatannya kaya, tapi ya hutangnya lebih besar daripada aset-asetnya. Makanya kalau ditanya di kantor pajak, ketika laporan SPT, berapa penghasilan per tahun, berapa harta tidak bergerak, berapa harta dan aset yang bergerak, itu ditanya, dan berapa hutangnya. Ternyata ketika dilaporkan kepada kantor pajak, banyak orang-orang yang kelihatannya kaya, ternyata hartanya minus, lebih besar hutangnya daripada hartanya yang terlihat. Nah, maka sebenarnya banyak orang ini di zaman akhir ini fakir aslinya, tetapi mereka terlihat gagah, mereka terlihat seolah-olah kaya. Karena inilah zaman polesan, zaman di mana orang-orang bisa terlihat seperti apa yang ingin ia pamerkan kepada orang lain. Nah, surat Yasin kalau dibaca oleh orang fakir, maka akan Allah bebaskan dari hutang. Jadi nggak punya hutang. Mudah-mudahan ya hutang-hutang kita ini diberikan jalan yang baik, diberikan rizki yang barokah untuk melunasi hutang-hutang kita semuanya. Di antaranya amalannya adalah membaca surah Yasin. Terus wa idza qara'a, dan ketika membaca kepada surat Yasin, siapa? Dzul hajati, orang yang memiliki hajat. Kalau kita punya hajat nih, baca surat Yasin, qadha, maka akan memenuhinya. Siapa? Allah Ta'ala, halnya maha luhur Allah, hajatahu, kepada kebutuhannya. Barang siapa yang membaca surat Yasin, dia memiliki sebuah hajat, maka akan Allah penuhi hajatnya dengan pelantara surat Yasin. Jadi kalau kita punya keinginan, jangan kendor baca surat Yasin. Kalau kita punya cita-cita, jangan kendor istiqomah baca surat Yasin. Karena ini ada keterangan, wa idza qara'a hadzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Ketika surat Yasin ini dibaca karena kita punya hajat tertentu, maka akan Allah penuhi hajatnya. Apa saja? Mau jualannya lancar, baca Yasin. Mau supaya muridnya banyak, santrinya barokah, baca Yasin. Anaknya supaya pinter, anaknya supaya soleh, baca Yasin. Jangan kendor dari baca Yasin. Hajat-hajat kita, kan kita punya hajat, punya kebutuhan. Maka di antara salah satu jalannya adalah membaca surat Yasin. Waman qara'a, waman, dan barang siapa qara'a, ia membaca kepada surat Yasin, fi subhi, di waktu subuh, yakunu, maka akan ada, maka ia akan berada fi amanillahi, di dalam perlindungannya Allah. Agak kecepatan apa enggak? Ini udah Ustadz lebih lambatin. Ustadz kasih jeda-jeda ya. Di komen aja gak? Kecepatan apa enggak?
Waman dan barang siapa qara'a ia membaca kepada surat Yasin fi subhi pada waktu subuh, yakunu maka ia akan berada fi amanillahi di dalam perlindungannya Allah Ta'ala hal mahaluhur Allah. Sampai kapan? Ilal masai, sampai sore hari. Jadi barang siapa baca Yasin pagi-pagi, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah sampai waktu sore. Ya, Ustaz perlambat ya, Gak? Baris ke-15, yang paling pojok sebelah kiri, Gak. Waman qoro'aha, waman dan barang siapa, waman dan barang siapa. Majelis Taklim Nurul Qalbi, alhamdulillah ya, kitabnya dibuka. Waman dan barang siapa qoro'a ia membaca kepada surat Yasin fi subhi pada waktu subuh, yakunu maka ia akan berada fi amanillahi pada perlindungan Allah Ta'ala yang maha tinggi, ilal masai sampai waktu sore, ila lil goyah. Jadi barang siapa yang baca surah Yasin pada waktu pagi, maka ia akan berada dalam perlindungan Allah sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana negara, di mana saja negaranya, idza tuliyat ketika dibacakan surah Yasin, ay fussirat atau ditafsirkan surah Yasin, rafa'a maka akan mengangkat siapa Allah Ta'ala anhum dari ahlul bilad, akan mengangkat kepada apa? Al-bala'a, kepada bala, kepada bencana. Ketika suatu negara membacakan surah Yasin, atau penduduk negara tersebut membaca surah Yasin, rafa'ahullahu ta'ala anhum, maka Allah akan mengangkat dari ahli negara tersebut, dari penduduk negara tersebut, mengangkat apa? Al-bala'a, bencana-bencana. Jadi ketika suatu negara tertimpa bencana, jangan sampai lupa kita untuk membaca surah Yasin bersama-sama. Maka akan diangkat bala bencana tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca orang fakir, dia akan terbebas dari hutang. Dibaca oleh satu keluarga subuh-subuh atau pagi-pagi, maka satu keluarga itu akan berada dalam perlindungan Allah sampai waktu sore. Dan ketika dibacakan dalam satu negara, satu wilayah, atau satu lingkungan membacakan surah Yasin, maka Allah akan mengangkat di lingkungan tersebut, akan mengangkat di suatu negara tersebut bala bencana yang menimpa mereka. Wal qahta. Nah, jadi ini adalah atof kepada al-bala'a. Sementara al-bala'a ini menjadi maf'ul bih. I'rabnya adalah i'rab nasab. Alamat nasabnya dengan fathah. Jadi bukan wal qahtu, bukan wal qahti, tapi wal qahta. Dan mengangkat atau wal qahta, dan menghilangkan kemarau panjang. Wal qahta, dan kemarau panjang. Kalau kita tertimpa musim kemarau yang berkepanjangan, air sudah sulit dicari,
mata air sedemikian sulit untuk keluar, maka bacalah di suatu tempat tersebut bacaan surah Yasin bersama-sama. Maka insya Allah akan Allah turunkan hujan, atau akan Allah keluarkan mata air yang baik karena wasilah pembacaan surat Yasin. Jadi kalau kemarau panjang, para petani nggak bisa nandur, orang-orang yang berkebun kekeringan, maka ayo baca Yasin bersama-sama. Tadi kan rafa'allahu ta'ala al-bala'a, satu negara yang dibacakan surah Yasin, maka akan dicabut oleh Allah bala bencana di negara tersebut. Kalau terjadi kemarau, kita kemudian baca Yasin bersama-sama, akan Allah entaskan musim kemarau berkepanjangan tersebut menjadi musim hujan yang subur. Nah, terus wal gola'a, dan Allah angkat paceklik. Wal gola'a, paceklik. Gola itu naiknya harga yang tidak terbendung. Bahan pokok beras mahal, apalagi cabai mahal, daging ayam mahal. Nah, ini masa-masa sulit. Gola itu adalah masa sulit, paceklik. Kalau kata orang Sunda, paceklik. Orang Jawa juga sama, paceklik. Nah, paceklik ini di mana barang-barang langka tapi harga barang-barang naik. Ini adalah bencana juga. Kalau barang langka harganya naik tapi kebutuhan sama-sama saling membutuhkan. Maka kalau negara mengalami paceklik, ekonomi menurun, barang-barang menaik lonjak harganya, maka bacalah surat Yasin, ya. Wa ta'una, dan wabah. Ketika suatu negara tertimpa wabah penyakit. Apa itu wabah? Wabah itu adalah menularnya satu penyakit karena izin Allah melebihi standar penularannya secara umum. Jadi umpama flu itu nularnya hanya kepada 2 orang, 3 orang semestinya, umpama contoh. Tapi ternyata menularnya satu desa, satu kecamatan. Nah, ini dikatakan ta'un, wabah. Wabah ini adalah penyakit yang menular skalanya lebih besar daripada skala standar penularannya secara medis. Itu namanya ta'un, wabah. Satu desa gitu kan terkena penyakit, itu namanya wabah. Nah, kalau satu desa tersebut sedang terkena wabah, dulu ada wabah kolera, dulu ada wabah yang bermacam-macam, maka bacakan surat Yasin. Wal waba'a dan epidemi. Wal waba'a dan epidemi. Agak kecandak gak? Wal waba'a dan epidemi. Apa itu epidemi? Beda, wabah dengan epidemi beda. Epidemi itu adalah wabah yang lebih besar tingkatannya ketimbang satu desa atau satu kecamatan. Bahkan epidemi ini bisa melanda satu negara. Tingkatannya satu negara, maka disebut epidemi. Nah, seperti zaman sekarang corona. Corona ini wabah, epidemi, apa pandemi? Kalau ta'un, penyebarannya yang biasanya menular 1-2 orang, tapi ta'un ketika datang kepada satu negeri, dia menyebarnya bisa jadi satu desa saja atau satu kecamatan. Jadi skalanya lebih kecil. Tapi kalau wabah, al-waba'a, ini adalah epidemi. Menyebarnya bisa satu negara. Satu negara tersebut terinfeksi wabah. Satu negara tersebut tertular penyakit. Nah, itu namanya epidemi. Nah, tapi corona ini bukan ta'un, bukan al-waba. Justru
lebih besar daripada itu. Nama dari ilmu medisnya, ilmu penyebaran penyakitnya namanya pandemi. Maka pandemi ini adalah penyakit yang penyebarannya bukan satu desa, bukan pula satu negara saja, tapi penyebaran penyakit ini adalah seluruh dunia, ke seluruh dunia. Maka ini dinamakan pandemi. Nah, ketika suatu dunia ini mengalami pandemi, desa mengalami wabah, negara mengalami epidemi, maka jangan kendor membaca surat Yasin. Ya Allah, ternyata ini ada di dalam tafsir Yasin. Fi ayyi baldatin idza tuliyat ay fusirat rafa'ahu Allahu ta'ala anhum al-bala'a. Ketika suatu negara tersebut dibacakan Yasin, maka akan Allah angkat bencana. Allah angkat kemarau panjang. Allah angkat paceklik, kesulitan ekonomi suatu negara tersebut. Kemudian akan Allah angkat wabah, akan Allah angkat epidemi, akan Allah angkat pandemi-pandemi yang terjadi dengan membacakan surat Yasin. Lanjut ya. Agak kecandak ya, alhamdulillah. Nah, lanjut. Wal maradho, dan Allah angkat penyakit. Baca surat Yasin, maka Allah akan angkat penyakit dalam diri seseorang. Bacakan Yasin. Kenapa bisa begitu? Bihurmatiha, sebab keagungan surat Yasin. Bisa diangkat ke semua bencana tadi bihurmatiha, sebab kemuliaan atau keagungan surat Yasin. Teman-teman yang nonton live, suara saya jelas apa enggak? Mohon di komen suara saya jelas apa tidak, atau kresek-kresek apa enggak gitu. Suka kresek-kresek mic-nya. Di komen ada kresek-kresek apa enggak, atau jelas jernih apa enggak gitu. Kita lanjut ya. Wal maradho, dan akan Allah angkat penyakit bihurmatiha, karena keagungan surah Yasin. Terus waman dan barang siapa, waman dan barang siapa qoro'aha, itu qoro'a, ia membaca ha kepada surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, jelas ya Gaya? Oke, siap. Waman dan barang siapa, lanjut gak? Waman dan barang siapa qoro'a, ia membaca ha kepada surat Yasin fil laili, pada waktu malam. Seorang baca surat Yasin malam hari, yakunu maka ia akan berada. Yakunu maka akan berada siapa? Ahluhu, keluarganya. Siapa ahluhu, keluarganya? Fi amanillahi, dalam perlindungan Allah Ta'ala. Fi amanillahi, dalam perlindungan Allah Ta'ala. Sampai kapan? Ila subhi, sampai waktu pagi. Jadi kalau orang baca Yasin malam hari ini, sekarang dibaca Yasin sebelum tidur umpama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Umpama dibacakan surah Yasin malam hari, maka keluarga orang tersebut akan dijaga oleh Allah sampai waktu pagi. Jadi minta perlindungan kepada Allah diantaranya dengan membaca surah Yasin. Masya Allah. Wa idza quri'at, dan ketika dibacakan surah Yasin. Wa idza quri'at, dan ketika dibacakan surat Yasin. Alal mayyiti, atas mayit. Jelaskan enggak? Bisa diikuti ya. Wa idza quri'at, dan ini Majelis Taklim Nurul Qalbi.
Tambun Utara, Jejalen ya? Jejalen, alhamdulillah ya Allah. Mohon koreksinya Ustaz. Wa idza quri'at, dan ketika dibacakan surah Yasin alal mayyiti, atas mayit, khuffifat, maka diringankan. Enggak. Khaffafat, maka meringankan si itu surah Yasin. Khaffafat, maka meringankan itu surat Yasin. Opo surat Yasin? Anhu, dari mayit, adzabal qabri, kepada siksa kubur. Masya Allah, Kiai syukron jazil. Sehat Kiai ya. Mohon koreksi Kiai syukron jazil. Wa idza quri'at, dan ketika dibacakan surah Yasin alal mayyiti, kepada alal mayyiti, atas mayit, khaffafat, maka meringankan si surat Yasin tersebut, anhu, kepada mayit, adzabal qabri, dari siksa kubur. Adzabal qabri, kepada siksa kubur. Jadi kalau kita membacakan surah Yasin, kita hadiahkan untuk mayit, maka surah Yasin tersebut akan meringankan siksa kubur bagi orang yang mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Maka bacakan surat Yasin untuk orang tua kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk guru-guru kita, ya, supaya mereka apabila berada dalam siksa kubur, mereka diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkana, jika memang si mayit min ahlil adabi, termasuk ahli adab. Kalau memang ahli kuburnya adalah orang yang sedang disiksa, kemudian kita bacakan surah Yasin, maka akan diringankan siksanya. Wa illa, dan jika tidak, artinya tidak termasuk orang yang disiksa di alam kubur, fatakunu, maka akan tampil surah Yasin. Fatakunu, maka akan tampil surah Yasin fi ruhihi, pada ruhnya si mayit, wa rohatihi, dan peristirahatannya si mayit, ziyadatan, sebagai tambahan kenikmatan. Ziyadatan, sebagai tambahan kenikmatan. Jadi ketika dibacakan surah Yasin kepada mayit, kalau mayitnya orang yang sedang disiksa, maka akan diringankan siksanya. Tapi kalau mayitnya ternyata orang yang mendapatkan nikmat, seperti para ulama, para wali-wali Allah, kemudian kita bacakan surat Yasin, hadiahkan kepada mereka. Mereka mungkin bukan ahli adab, bukan orang yang sedang disiksa di alam barzahnya. Maka bagaimana? Maka akan ditambahkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan bagi beliau-beliau semuanya. Li'annal qabra, karena sesungguhnya kubur itu, raudhatun, adalah taman, min riyadil jinani, sebagian dari taman-taman surga. Au hufratun, atau jurang, min hufratin nirani, dari jurangnya neraka. Jadi kuburan itu bisa jadi taman surga, atau bisa jadi sebagai jurangnya neraka. Sudah baca surat Yasin, baca, ya Allah, saya baca surat Yasin untuk kakek saya. Kalau disiksa akan diringankan oleh Allah. Ya Allah, saya baca surat Yasin untuk orang tua saya.
Ketika disiksa orang tuanya dikubur, diringankan oleh Allah. Ya Allah, saya baca surat Yasin untuk Syekh Syarif Hidayatullah, umpama ini adalah min ahlil jannah karena waliullah, termasuk ahli jannah dan tidak disiksa di alam kuburnya, maka beliau-beliau para wali ini yang mendapatkan kenikmatan akan ditambah-tambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini adalah fadilah surat Yasin. Nanti yang ketinggalan bisa dilihat delaynya atau replaynya ya di YouTube. Ini karena di save, insya Allah di save. Sekarang titik udah. Wafil labdi Yasin. Coro jongnya nih. Wafil labdi Yasin dan ikut tetap ing dalam lapat Yasin. Wafil labdi Yasin dan di dalam wafil labdi Yasin dan di dalam lapat Yasin tersebut khamsatu aqwalin, ada 5 pendapat. Ini seru nih. Wafil labdi Yasin dan di dalam lapat Yasin itu bukan itu. Wafil labdi Yasin dan itu khamsatunya bukan itu, tapi khamsatunya nanti bermula lagi mubtada. Sebab ini adalah khobar muqaddam, mubtada muakhor. Kenapa bisa begitu? Karena khobarnya berupa susunan jar wal majrur. Wa fi labdi Yasin dan itu di dalam lapad Yasin khamsatu aqwalin, ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirina, qala berkata, agak masih kecandak apa enggak agak? Qala berkata, siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir. Nah, ini seru nih. Yang biasanya kita tahu Yasin hanya Allah yang tahu terus tuh diterjemah. Malam ini kita tahu setidaknya ada 5 pendapat para ulama. Apa itu? Yasin. Adapun Yasin itu ya insanu adalah singkatan dari ya insan. Ya insan. Jadi menurut sebagian mufassir, Yasin itu asal mulanya adalah ya insan. Kemudian apa? Wa'adatul Arabi, dan kebiasaan orang Arab. Annahum, sesungguhnya orang Arab, yakhuduna, mereka mengambil, mencuplik, min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, harfan, kepada 1 huruf. Artinya disingkat. Yasin asalnya katanya ada sebagian ulama mufassir mengatakan ya insan. Kemudian karena kebiasaan orang Arab mempersingkat kalimat, akhirnya diambil dari Yasin itu adalah ya dengan sinnya saja. Tsumma yatafaduna, kemudian mereka melafadzkan bihi dengan Yasin, wa ya'khuduna, dan mereka mengambil min ya in nidai, mengambil dari ya nida, ya'an, hanya huruf ya-nya. Wa minal insani, dan dari lapad insan, sinan, kepada huruf sin. Yang mestinya ya insan, kemudian disingkat dari ya tetap ya, insan disingkat hanya sinnya saja menjadi Yasin. Artinya wahai manusia. Ini menurut sebagian pendapat mufassir. Ini pendapat pertama. Terus catat agak, dan para ustadz monggo yang mungkin mau mencatat, para kiai mohon kritik dan sarannya juga kalau ada keterangan yang kurang tepat. Nah ini yang pertama itu tadi ya insan disingkat jadi Yasin, wahai manusia. Itu pendapat pertama. Kemudian
al-muradu minhu ya al-muradu yang dikehendaki minhu dari Yasin apa? Itu ya sayyidal mursalina. Yang dikehendaki dalam Yasin itu ya sayyidal mursalina, wahai penghulunya para nabi, wahai sayyidnya para rasul. Jadi yang dimaksud, belum ininya harus dibaca dulu. Wes kelewat agak, ini baris keempat masih. Farokkabu maka mereka orang Arab menyusun huma kepada ya dan sin. Fasoro maka jadilah Yasin, kalimat Yasin. Nah itu. Jadi pendapat pertama adalah ya insan, disingkat jadi Yasin. Wal muradu dan yang dikehendaki minhu dari Yasin ya Muhammadu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama dari kalimat ya insan, tapi muradnya adalah ya Muhammadu. Sekarang pendapat yang kedua. Waqala dan berpendapat siapa ba'dul mufassirina sebagian ahli tafsir, al-muradu yang dimaksud minhu dari Yasin adalah ya sayyidal mursalina, ya sayyidal mursalin, oi atau wahai pemimpin para rasul. Yang dimaksud Yasin adalah wahai pemimpin para rasul. Ini pendapat yang kedua artinya. Waqala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian mufassir Yasin, ari Yasin teh ismun termasuk nama min asma'il Qur'ani dari nama-nama Al-Qur'an. Pendapat ketiga, Yasin adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Yang ketiga tuh, jadi Yasin itu adalah termasuk nama Al-Qur'an. Waqala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian para ulama Yasin, adapun Yasin itu ismun sebuah nama min asma'illahi dari nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi Yasin itu menurut pendapat yang keempat adalah satu nama yang termasuk namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yasin itu adalah termasuk nama Allah. Itu pendapat yang keempat. Waqala ba'duhum, waqala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian mufassir Yasin, adapun Yasin itu ismun sebuah nama, itu ismu surati sebuah nama surat. Wadakaro dan menerangkan fi tafsiril Astarobadi, dalam tafsir Astarobadi ada sohibut tafsir menerangkan dalam tafsir Astarobadi. Nggak tahu bacanya bagaimana ya, nanti barangkali ada yang tahu cara baca yang tepat. Istirobadi atau tafsir al-Istirobadi. Apa pendapatnya? Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi arba'atu alafin. Apa ini? Pada qarofit tafsir al-Istirobadi innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala alemar Allah arba'atu alafin 4.000 min Innallaha sesungguhnya Allah arba'atu alafin memiliki 4.000 nama. Arba'atu alafi ismin, arba'atu alafismin. Allah itu memiliki 4.000 nama gitu loh ya.
Di dalam tafsir Istirobadi, sesungguhnya Allah memiliki 4.000 nama. Alfun, yang 1.000 minha darinya, la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahuinya, ghairullahi, kecuali Allah Ta'ala. Allah punya 4.000 nama, yang 1.000 tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus wa alfun, dan yang 1.000-nya lagi, minha, dari 4.000, la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahuinya, ghairul malaikati, kecuali malaikat. Yang 1.000-nya lagi tidak ada yang tahu kecuali para malaikat. Sebutan bagi Allah. Wa alfun, dan yang 1.000 lagi, fil lauhil mahfudi, tercantum di dalam lauhil mahfud. Udah 3.000 tuh. Wasalasu mi'atin, dan yang 300. Tadi 3.000. 1.000 yang tahu hanya Allah, 1.000 yang tahu hanya malaikat, 1.000-nya lagi tercantum di dalam lauhil mahfud. Tinggal sisa 1.000 dibagi lagi. Wasalasu mi'at wasalasu mi'atin, dan yang 300 fit taurati, tercantum di dalam Taurat. Wasalasu mi'atin, dan 300 laginya fil injili, tercantum dalam kitab Injil. 300 di Taurat, 300 di dalam Injil. Wasalasu mi'atin, dan 300-nya lagi fiz zaburi, tercantum di dalam kitab Zabur. 300 di Taurat, 300 di Injil, 600. 300 di Zabur, 900. Tinggal 100 lagi di mana? Wa mi'atun, dan yang 100 minha, dari 1.000 terakhir, fil Qur'ani, tercantum di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una, yang 99, dhahiratun, itu jelas. Yang 99 di dalam Al-Quran. Yang 100 itu ada di dalam Al-Quran. 99-nya tercatat dengan jelas. Wa wahidun, dan yang satu lagi, yang paling terakhir, minha, dari 4.000. 1.000, kemudian 300, 100, ada lagi 99, tinggal 1. 4.000 kurang 1. Mana yang satunya? Wa wahidun, dan yang satu, minha, dari 4.000 tadi, khofa, samarlah wahid tersebut. Samar, yang satu itu tidak ada yang tahu. Wa huwa, yaitu al-ismul a'dham, nama yang sangat agung. La ya'rifuhu, yang tidak ada yang mengetahuinya, ilal anbiya'u, kecuali para nabi, wal mursaluna, dan para rasul. Kalau ada skema enak. Allah memiliki 4.000 nama. 4.000, yang 1.000 tercantum di dalam Taurat, yang 1.000-nya lagi tercantum di dalam Injil, 1.000-nya lagi tercantum di dalam Zabur. Itu sudah 3.000. Sisa 1.000. Nah, yang 1.000 ini dibagi. Oh, salah. Keliru. Maaf. Allah memiliki 4.000 nama. 1.000 tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah. Yang 1.000 tidak ada yang tahu kecuali malaikat. Yang 1.000 tidak ada yang tahu. Yang 1.000-nya lagi tercantum di dalam lauhil mahfud. Jadi 3.000. 1.000 hanya Allah yang tahu, 1.000 hanya malaikat yang tahu, dan yang 1.000-nya lagi
itu tercantum di dalam Lauhil Mahfud. Sisa 1000. Nah, 1000 yang terakhir ini dibagi-bagi. 300 ada dalam kitab Taurat, 300-nya lagi ada dalam kitab Injil, 300-nya lagi ada di dalam kitab Zabur. Tinggal berapa? Tinggal 100. Adanya di mana? Ada di dalam kitab Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an yang 99 itu dzohiroh, ditulis dengan jelas. Berarti tinggal 1. Yang 1 ini tidak ada yang mengetahuinya ilal anbiya'u wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul. Hadirin para jamaah sahabat Gusib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Hammalatul Arash. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah membacakan tafsir surat Yasin sampai ayat berapa ini? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baru ayat 2. Besok minggu depan kita lanjutkan ala siratim mustaqim, ayat ala siratim mustaqim. Nah, alhamdulillah tadi di awal kita sudah sama-sama belajar bahwa siapa yang membaca surat Yasin dalam keadaan fakir, maka dia akan dibebaskan dari hutang. Barang siapa yang membacanya pagi hari, dia akan dijaga sampai sore. Barang siapa yang membacanya sore, dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Dan barang siapa dan di mana negara yang membacakan surah Yasin, negara tersebut dibacakan surah Yasin, maka rafa'ahullahu anhum al-bala'a. Allah akan mengangkat dari negara tersebut bala bencana, wabah, paceklik, ekonomi yang sulit, kemudian kekeringan, kemarau yang panjang, wal maradho, dan penyakit-penyakit. Kalau satu negara tersebut dibacakan surat Yasin bersama-sama, maka di musim pandemi ini jangan putus baca surah Yasin. Jangan kendor untuk bermunajat kepada Allah dengan wasilah surah Yasin. Karena tadi keterangannya ayyu baldatin fi ayyi baldatin, di negara mana saja, idza tuliyat ay fusirat, ketika dibacakan surat Yasin atau ditafsirkan, seperti malam hari ini kita ngaji tafsirnya, bukan ngaji hari malam ini tidak kita kaji tajwidnya, kita tidak kaji cara tilawahnya, tapi malam hari ini kita baca atau kita kaji secara tafsirnya. Di situ idza tuliyat ay fusirat, ketika ditafsirkan Yasin pada suatu negara tersebut, maka Allah akan angkat segala penderitaan pada negara yang tertimpa dengan bencana, tertimpa kekeringan, tertimpa ekonomi yang merosot, yang menurun, paceklik, tertimpa wabah, epidemi, pandemi, dan juga tertimpa penyakit. Maka surat Yasin ini mungkin bisa dijadikan sebagai tolak bala, sebagai obat penyakit, sebagai pengusir daripada musim paceklik. Semoga pengajian pada malam hari ini melalui online, mohon maaf kalau kurang maksimal, tapi semoga tidak mengurangi keistiqomahan kita dan tidak mengurangi niatan kita untuk selalu terus mengkaji ilmu Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dan melestarikan kebudayaan para ulama. Tadi kita sudah ketahui bahwa Yasin itu ada 5 pendapat ulama. Ada yang ya insan, ada yang ya sayyidal mursalin, ada yang mengatakan nama Allah, ismun min asma'illah, ada yang mengatakan ismun min asma'il Qur'an, ada yang mengatakan Yasin itu adalah salah satu nama dari nama Al-Qur'an. Yang jelas Yasin itu adalah nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, luar biasa keluar tuh simpulannya. MT Nurul Qalbi sudah menyimpulkan Allah memiliki 4000 asma. 1000 hanya Allah yang tahu, 1000 hanya malaikat yang tahu. Allah tercatat 1000 lagi tuh, kurang angka 1000. 1000 Allah tercatat di Lauhil Mahfud, 300 di Taurat, 300 di kitab Zabur, 300 di kitab Injil, 100 di Al-Qur'an, 99-nya jelas, satunya hanya para nabi dan para rasul yang tahu. Nah, ini luar biasa pada malam hari ini kita tahu banyak hal,
kita kaji kitab tafsir Yasin, ya tafsir Yasin murah, beli 6.000 rupiah. Ya, mohon maaf karena kuotanya sudah habis. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kuotanya.